Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ranianti Ngabalin, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk lulus semester 2 dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahyutama PhD MSI. Nah, topik yang dibahas kali ini adalah analisis komunikasi pemerintah terkait perubahan kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT yang tentunya baru-baru ini sedang menjadi pembahasan yang cukup hangat di kalangan aktivis dan juga mahasiswa. Nah, untuk menganalisis topik kali ini saya menggunakan teori komunikasi publik, yaitu dengan menggunakan teori agenda setting oleh Maxwell Holmes, teori difusi inovasi oleh Ebert Rogers, dan juga teori pengelolaan kritis oleh Timothy Combs. Sebelum kita masuk pada analisis teorinya, kita akan menjelajahi bagaimana kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini dalam dunia pendidikan, serta upaya pemerintah dalam memastikan akses yang lebih merata dan juga berkelanjutan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Mari kita telaah bersama-sama bagaimana kebijakan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Mari kita lihat masalah utama komunikasi pemerintah terkait dengan perubahan kebijakan UKT. Kebijakan ini bisa termasuk dalam kategori kebijakan yang tidak konsisten dalam komunikasi pemerintah jika perubahan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi. Jika perubahan UKT yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi tentunya. Berikut ini adalah hal-hal yang melatar belakangi kurang efektifnya komunikasi pemerintah adalah 1. Kurangnya sosialisasi. Perubahan kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan mahasiswa, orang tua, dan staf perguruan tinggi. Yang kedua, kecepatan perubahan. Perubahan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa waktu yang cukup untuk beradaptasi bisa memicu reaksi yang negatif. Dan yang ketiga adalah transparansi. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga institusi pendidikan. Lalu, bagaimana dengan analisis teori komunikasi pada kebijakan ini? Mari kita bahas teori komunikasi dan bagaimana teori tersebut dapat diterapkan pada kasus kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT oleh pemerintah. Analisis teori yang pertama kita pakai yaitu teori agenda setting. Teori agenda setting menyatakan bahwa media memainkan peran penting dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Media dapat mempengaruhi perhatian dan prioritas publik dengan memberikan penekanan pada isu tertentu yang kemudian dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan UKT, mereka perlu memastikan bahwa masyarakat memahami alasan dibalik keputusan ini dan implikasinya. Kemudian, untuk itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan media untuk mengkomunikasikan pesan ini. Bisa saja melalui beberapa strategi atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu melalui konversi pers, di mana pemerintah mengadakan konversi pers yang disiarkan di televisi dan media sosial, di mana Menteri Pendidikan menjelaskan alasan kenaikan UKT
seperti misalnya peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kampus, dan beasiswa tambahan. Kemudian strategi atau langkah yang kedua yaitu media cetak dan media online, di mana artikel di koran atau situs berita yang menyoroti isu ini dapat mengutip pernyataan pemerintah dan pakar pendidikan untuk memberikan perspektif mereka agar mendukung terkait dengan kebijakan tersebut. Langkah atau strategi yang terakhir yaitu infografis dan video. Membuat konten visual seperti infografis dan video yang menjelaskan perubahan UKT secara sederhana dan menyebarluaskannya melalui media sosial. Target atau implementasinya yaitu yang pertama, liputan media, di mana media massa memberikan liputan luas mengenai konversi pers dengan headline yang menyoroti alasan kenaikan UKT dan manfaat yang diharapkan. Kemudian yaitu konten media sosial, di mana pemerintah memposting infografis di platform seperti Instagram dan Twitter, menunjukkan bagaimana dana tambahan akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas di kampus dan juga penambahan program beasiswa. Selanjutnya, analisis teori kedua yaitu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana teori atau ide baru disebarluaskan dan diadopsi dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai kategori adopsi seperti inovator, early adopters, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan juga laggards. Dalam konteks kenaikan UKT, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan ini dipahami dan diterima oleh semua pihak terkait, mulai dari mahasiswa hingga orang tua, bahkan juga pihak universitas. Strategi atau langkah-langkah yang perlu digunakan yaitu pertama, melibatkan early adopters, di mana mengidentifikasi rektor, dosen, dan mahasiswa yang memiliki pengaruh besar di komunitas kampus untuk membantu menyebarkan informasi dan memberikan dukungan terhadap kenaikan UKT. Strategi atau langkah yang kedua yaitu sosialisasi dan juga edukasi. Mengadakan seminar dan lokakarya di kampus-kampus untuk menjelaskan alasan kenaikan UKT, bagaimana dana tersebut akan digunakan, dan dampak positif yang diharapkan. Yang terakhir yaitu testimoni. Dalam hal ini, langkah atau strategi yang terakhir di mana mengumpulkan dan menyebarkan testimoni dari mahasiswa dan dosen yang mendukung kebijakan ini dan menjelaskan manfaat yang mereka rasakan. Target atau implementasi yang digunakan dari langkah-langkah atau strategis tersebut adalah yang pertama, diskusi panel di kampus, di mana pemerintah mengadakan diskusi panel di universitas-universitas ternama yang melibatkan rektor, dosen, dan mahasiswa untuk membahas manfaat kenaikan UKT. Kemudian yang kedua yaitu video testimoni, di mana video testimoni dari mahasiswa yang menerima beasiswa tambahan atau merasakan peningkatan kualitas pendidikan karena kenaikan UKT dapat dipublikasikan di YouTube dan di media sosial. Teori yang ketiga atau teori yang terakhir yaitu teori pengelolaan krisis. Teori pengelolaan krisis menekankan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam mengatasi situasi krisis. Dalam hal kenaikan UKT, pemerintah harus siap menghadapi reaksi negatif dan respon yang tepat untuk mengurangi dampak negatif. Dalam konteks ini, jika kenaikan UKT menyebabkan protes dari mahasiswa dan orang tua, pemerintah perlu merespon secara cepat dan juga efektif. Strategi atau langkah yang diambil untuk masalah ini yaitu pertama, membentuk tim respon krisis. Dalam hal ini, tim respon krisis yang bertugas untuk menanggapi keluhan dan pertanyaan dari publik secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu membuat pernyataan resmi. Menyusun pernyataan resmi yang jelas dan transparan yang menjelaskan alasan UKT naik, data pendukung,
Kemudian solusi yang ditawarkan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Yang terakhir yaitu membuat dialog terbuka, di mana mengadakan sesi tanya jawab secara langsung melalui webinar atau melalui platform media massa untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dengan kenaikan UKT. Implementasi atau penerapan dari strategi sebelumnya yaitu membuat pernyataan resmi setelah pengumuman kenaikan UKT. Pemerintah harus merilis pernyataan resmi di situs website Kementerian Pendidikan atau platform terkait yang mana menjelaskan detail mengapa kenaikan, kemudian alasan dibalik ada rencana untuk bantuan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Sekian analisis teori komunikasi untuk masalah komunikasi pemerintah terkait perubahan kebijakan uang tunggal kuliah atau UKT. Terakhir, evaluasi dan pembatalan. Setelah beragam kritik dan masukan dari masyarakat serta mahasiswa, pemerintah membatalkan kenaikan UKT tahun ajaran 2024-2025. Mendikbudristek Nadiem Makarim berkoordinasi dengan PTN untuk mengevaluasi ajuan UKT dari seluruh perguruan tinggi. Perubahan kebijakan uang kuliah tunggal di Indonesia sering kali menjadi sorotan karena dampaknya yang signifikan terhadap mahasiswa, orang tua, institusi pendidikan, kemudian kebijakan yang tidak konsisten dalam komunikasi pemerintah dapat menimbulkan berbagai masalah jika dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai atau tanpa mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif serta pendekatan yang transparansi, inklusif, dan berbasis bukti. Pemerintah dapat mengelola perubahan kebijakan UKT dengan lebih baik sehingga mengurangi kontroversi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.